Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita semua ketika menyambut dan menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Saya saat ini berada di Kota Makassar dan memasuki hari ketiga persidangan Sinode Raya GPIB. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau telah mengaruniakan kehidupan yang baru bagi kami pada hari ini. Kiranya roh Tuhan mengisi kehidupan kami, agar supaya kami dapat menjalani kehidupan pada hari ini, juga didasari oleh terang firman-Mu. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya untuk dapat menyaksikan kehidupan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan bacaan GPIB, Sabda Bina Umat GPIB, terambil menurut Injil Markus pasal 7. Kita baca mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, kalau seorang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk ayahnya dan ibunya. Jadi firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu teruskan itu. Banyak lagi hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa melakukan dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan berimannya setiap waktu. Haleluya. Saudara-saudaraku, hidup ini memang seringkali lebih berlandas dari apa yang kita mau atau apa yang kita anggap penting. Itu hal yang wajar. Tetapi sesungguhnya kita hidup sebagai orang beriman harus melandaskan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Di dalam pembacaan kita, ternyata ada hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa apa yang penting bagi Tuhan berbeda dengan apa yang penting bagi orang Farisi. Dalam bacaan kita, orang Farisi lebih mementingkan adat istiadat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Sedangkan Tuhan kita, Tuhan Yesus lebih mementingkan perbuatan yang dilandasi oleh ketulusan hati. Orang Farisi lebih mementingkan masalah mencuci tangan sebelum makan, sedangkan Tuhan Yesus mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Ini dalam bacaan kita sebelum ayat yang ke-9, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Dalam perkataan yang lain, orang Farisi itu lebih mementingkan kemasan daripada hukum. Sedangkan Tuhan Yesus lebih mementingkan inti daripada hukum. Jauh berbeda. Bagi Tuhan Yesus, inti dari seluruh tuntutan Allah dalam hukum Taurat adalah mengasihi. Bagi orang Farisi, ketaatan memang lebih penting. Tetapi ketaatan yang didasari
oleh Tuhan Yesus bukan karena adat istiadat. Orang Farisi lebih mementingkan adat istiadat ataupun tradisi, sedangkan Tuhan Yesus lebih mementingkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang menjadi firman. Orang Farisi lebih mengedepankan adat istiadat manusia yang dianggap lebih penting daripada kewajiban mengasihi ataupun menghormati, termasuk menghormati orang tua. Tuhan Yesus berpandangan bahwa menjaga kondisi hati lebih penting karena hati adalah sumber pikiran dan pikiran adalah sumber dari perbuatan. Bila hati kita baik dan suci, kita akan melakukan hal-hal yang baik dan suci. Bila hati kita busuk, maka kita akan sulit menghindari perbuatan yang jahat. Dalam bacaan kita, hal menghormati orang tua didasari oleh karena hal mengasihi, bukan karena adat istiadat. Karena itu, marilah kita menghormati orang tua karena kita didasari oleh kasih, bukan karena sekedar tuntutan hukum. Saudara-saudaraku, mari kita bangun kehidupan ini dengan lebih mengedepankan apa yang Tuhan mau. Bagi Tuhan kepentingan bukan karena soal hal-hal yang berkaitan dengan masalah apa-apa yang ada pada kita. Tetapi kita mau mengedepankan apa yang Tuhan lebih pentingkan, yaitu hal mengasihi. Jauh lebih penting daripada adat istiadat, tradisi. Tradisi bukan sesuatu kewajiban, tetapi apa yang difirmankan, apa yang Tuhan inginkan adalah lebih penting. Mari kita jalani kehidupan pada hari ini, kita jalani kehidupan pada hari esok dengan mengedepankan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pentingkan, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan. Ingat, Tuhan mau bersumber dari hati, bukan dari apa kata orang banyak. Kita berhadapan dengan masa raya Pentakosta, masa raya hari ulang tahun GPIB. Maka kita rayakan itu dengan semangat hidup saling mengasihi. Saling mengasihi pasti ada penghormatan, penghargaan terhadap sesama. Selamat pagi, selamat merayakan hari dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan menolong menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita semua berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kepala gereja kami. Kami menyambut berkat-Mu pada hari ini. Tuhan menolong kami untuk menjalani kehidupan pada hari ini, bahkan sampai dengan hari esok dalam kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Berkatilah kami untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah firman-Mu untuk kami terus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengedepankan apa yang Tuhan mau, menyaksikan keutamaan firman-Mu. Biarlah ini menjadi landasan dalam kehidupan beriman kami. Berkatilah kami semua, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Tuhan peliharakan kami untuk dapat menjalani kehidupan lebih baik lagi. Tuhan menolong kami dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Tuhan menolong kami. Peran kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Tuhan tolong. Bagi yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Bagi yang lanjut usianya, Tuhan menolong, menghiburkan, dan mendampingi mereka. Bagi yang bergumul dalam kehidupan, Tuhan juga berikan damai sejahtera-Mu. Anak-anak kami dalam usia sekolah, Tuhan berkati mereka. Anak-anak kami dalam pergaulan muda-mudi, Tuhan menolong. Bahkan dalam semua karya kehidupan, Tuhan memberkati. Kami saat ini bersyukur
untuk semua berkat-Mu, khususnya bagi GPIB, yang pada saat ini sementara menyelenggarakan persidangan Sinode Raya di Kota Makassar. Tuhan berkati, agar seluruh penyelenggaraan persidangan ini dapat berlangsung, berjalan dengan baik, dengan lancar, dan menjadi damai sejahtera bagi GPIB untuk kami dapat memasuki kehidupan 5 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang. Berkati semua peserta persidangan, fungsionaris majelis sinode, panitia pelaksana, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan juga memberkati tempat persidangan Hotel Claro Makassar untuk dapat semua berjalan dengan baik. Berkati semua kehidupan berjemaat kami, ber-GPIB, baik di wilayah-wilayah pos pelayanan GPIB sampai dengan di jemaat-jemaat di perkotaan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah bersyukur untuk sepanjang hari ini, damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah morning call GPIB pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam damai dari Kota Makassar.